Perspektif dengan Andre Vincent Benas. Kali ini adalah bagian kedua dari catatan Bapak Markus Wauran tentang nuklir adalah energi hijau di Uni Eropa. Begini lanjutannya. Nah, sahabat, setelah Uni Eropa mendeklarasikan nuklir sebagai energi hijau pada 2 Februari 2022, Macron pada Kamis 10 Februari mengulang kembali pernyataannya pada 9 November 2021 bahwa Prancis akan membangun setidaknya 6 reaktor nuklir baru dalam beberapa dekade mendatang. Pembangunan ini menempatkan tenaga nuklir di jantung upaya Prancis untuk mencapai netralitas karbon dan emisi nol pada 2050. Macron mengatakan PLTN baru akan dibangun dan dioperasionalkan oleh penyedia energi yang dikendalikan negara atau EDF. Puluhan miliar euro pembiayaan publik akan dimobilisasi untuk membiayai proyek dan menjaga keuangan EDF. Macron juga mengumumkan akan memperpanjang usia pakai pembangkit nuklir yang lebih tua menjadi 50 tahun dari 40 tahun saat ini, selama aman digunakan. Ia juga menjanjikan untuk mempercepat pengembangan tenaga surya dan tenaga angin lepas pantai sebagai sumber energi listrik di Prancis. Katanya, kami beruntung di Prancis dapat mengandalkan industri nuklir yang kuat, kaya akan pengetahuan dan dengan ratusan ribu pekerjaan, kata Macron saat memperkenalkan strategi nuklir barunya di kota industri timur Belfort. Pengumuman itu datang pada saat yang sulit bagi EDF yang bergulat dengan masalah korosi, sehingga memaksa beberapa reaktor nuklir lama tidak beroperasi untuk waktu yang lama. Selain itu, EDF juga harus membujuk pemodal asing bahwa mereka dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Cetak biru nuklir Macron memperkuat komitmennya terhadap tenaga nuklir, andalan kekuatan industri Prancis pasca perang. Reaktor EPR, European Power Reactor, generasi baru pertama akan bekerja pada 2035. Studi untuk 8 reaktor tambahan akan diluncurkan di luar 6 PLTN baru. Prancis mengumumkan akan membangun setidaknya 6 reaktor nuklir baru dalam beberapa dekade mendatang. Pembangunan ini menempatkan tenaga nuklir di jantung upaya Prancis untuk mencapai netralitas karbon dan emisi nol pada 2050. Negara akan memikul tanggung jawabnya dalam mengamankan keuangan EDF dan kapasitas pembiayaan jangka pendek dan menengahnya. Katanya, kami tidak akan mengecewakan EDF, tutur Macron, seperti dikutip Kompas TV. EDF atau Électricité de France adalah sebuah perusahaan utilitas listrik Prancis. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Berkantor pusat di Paris dengan pendapatan 71,2 miliar euro pada 2015. EDF mengoperasikan portofolio beragam kapasitas pembangkit 120 plus gigawatt di Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Pada 2009, EDF adalah produsen listrik terbesar di dunia. Di tahun 2022, Indonesia menjadi presidensi G20 yang merupakan forum kerjasama multilateral 19 negara dan Uni Eropa. G20 adalah bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Puncaknya akan dilaksanakan pada 15-16 November 2022 di Bali yang akan dihadiri para presiden atau perdana menterinya. Menko Maritim dan Investasi atau Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Global Dialogue di Center for Strategic and International Studies atau CSIS tanggal 27 April 2022 menuturkan agenda utama Indonesia. Begini kata Pak Luhut, melalui presidensi G20 tahun 2022, kami Indonesia maksudnya mengajak seluruh dunia untuk bekerja sama dalam membangun arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan ekonomi, dan transisi energi berkelanjutan yang lebih baik. Pak Luhut juga mengatakan akan membahas tentang pentingnya merawat lingkungan agar iklim dunia terus terjaga. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara,
dan gas alam. Transisi energi menjadi salah satu agenda penting dan sudah terrefleksikan dalam isu utama presidensi G20 tahun 2022. Dengan begitu, harapannya investasi untuk pengembangan energi hijau meningkat untuk mencapai net zero emission di tahun 2050. Untuk pemulihan akibat COVID-19 dan pengembangan atau pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama negara-negara anggota G20, penyediaan energi yang cukup dengan harga yang bersaing sangat menentukan. Tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika tidak didukung dengan penyediaan energi yang cukup dengan harga bersaing. Ini penting sekali. Tidak mungkin ekonomi akan terjadi jika tidak didukung dengan penyediaan energi yang cukup dengan harga bersaing. Untuk mewujudkan hal itu, kerjasama antar negara yang saling menguntungkan perlu dirintis atau dibahas dalam G20 ini. Nah, terkait hal tersebut, kerjasama Uni Eropa dan G20 untuk mengembangkan energi hijau, khususnya energi nuklir, perlu mendapat prioritas untuk mengganti peran energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Hal itu sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan persetujuan Paris COP21 tahun 2015 yang menegaskan agar emisi karbon dipotong separuh pada tahun 2030, mencapai keadaan bebas emisi atau net zero emission pada tahun 2050, dan kenaikan suhu pemanasan global tidak melampaui 1,5 derajat Celcius di atas tingkat suhu era pra-industri. Dari catatan yang ada, anggota G20 yang bukan anggota Uni Eropa terdapat 11 negara yang memiliki PLTN, yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, India, Inggris, Jepang, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Tiongkok, dan satu negara sedang membangun PLTN, yaitu Turki. Dengan program Indonesia untuk membahas penerapan energi hijau pada G20, Indonesia tidak lagi ragu atau alergi dengan pengembangan PLTN sebagai energi hijau. Demikian pula Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan telah memiliki teknologi reaktor nuklir untuk PLTN dengan kelebihannya masing-masing. Dalam upaya diversifikasi energi seluas mungkin menuju kemandirian energi, dalam forum G20 ini sangat tepat bagi Indonesia melakukan langkah konkret untuk negosiasi bersama negara-negara produsen reaktor nuklir untuk PLTN dengan menentukan pilihan yang terbaik dan menguntungkan bagi Indonesia. Di sisi lain, Uni Eropa dan anggota G20 yang memiliki PLTN juga harus proaktif menjelaskan bahwa energi nuklir adalah energi hijau sebagaimana energi terbarukan lainnya seperti energi hidro, sinar matahari, dan angin yang saat ini sangat aktif dipropagandakan oleh kelompok-kelompok yang anti energi nuklir atau PLTN. Nah, sahabat, dengan keputusan Komisi Eropa bahwa energi nuklir adalah energi hijau, kiranya dapat meyakinkan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia butuh PLTN saat ini karena berbagai alasan rasional. Secara cermat harus diamati perkembangan dunia saat ini, khususnya perang Rusia-Ukraina, dengan segala tantangan dan peluangnya demi Indonesia maju, makmur, kuat dalam politik, ekonomi, dan sektor lainnya, survive dengan segala persaingan, dan tahan banting. Presiden Joko Widodo yang mewakili negara tidak boleh kalah dan mengalah, apalagi takut dengan para mafia yang menghalangi pembangunan PLTN di Indonesia. Mafia juga adalah manusia yang memiliki rasa kemanusiaan dan rasa takut. Banyak kiat yang bisa dilakukan agar PLTN ini bisa segera terbangun di Indonesia dengan mengalahkan atau menjinakkan para mafia ini, termasuk pembantu presiden jika ada. Nah, semoga tema presidensi G20 Recover Together, Recover Stronger atau pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan memberi hasil konkret bagi Indonesia. Indonesia go nuclear absolutely, dan itu pasti harga mati, tidak boleh ditunda karena tuntutan dan kebutuhan sejarah. Demikian bagian kedua dari catatan Pak Markus Wauran, nuklir adalah energi hijau di Uni Eropa. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.